Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang TKI Jepang dari Kendal datang ke negeri Sakura demi menafkahi anak dan istrinya di kampung. Hidupnya yang sepi berubah saat ia bertemu wanita cantik yang selalu membuatnya merasa tidak sendirian. Hubungan mereka semakin dekat hingga sebuah rahasia besar terungkap. Wanita itu adalah istri seorang tentara Jepang dan kini ia hamil. Sementara itu, pria itu juga sudah beristri. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Dan sekarang jam berapa di tempatmu? Di sebuah desa kecil di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, hiduplah seorang pria muda yang dikenal sebagai sosok pekerja keras dan bertanggung jawab. Ia berasal dari keluarga sederhana yang sejak kecil terbiasa hidup apa adanya. Rumahnya tidak besar, hanya rumah sederhana dengan dinding yang mulai kusam dimakan waktu, namun disitulah ia tumbuh dengan penuh kasih sayang dari orang tuanya. Setelah menikah dan memiliki seorang anak yang masih kecil, tanggung jawab hidup terasa semakin besar di pundaknya. Ia sadar bahwa kebutuhan keluarga tidak akan pernah berhenti. Setiap hari ia memikirkan bagaimana cara memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak dan istrinya. Bagi dirinya, kebahagiaan keluarga adalah hal yang paling penting. Itulah yang akhirnya mendorongnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya, merantau ke Jepang sebagai tenaga kerja Indonesia. Keputusan itu tidak datang dengan mudah. Berhari-hari ia berdiskusi dengan istrinya tentang masa depan keluarga mereka. Di satu sisi, ia ingin tetap tinggal bersama keluarga di kampung, melihat anaknya tumbuh setiap hari, dan menjalani hidup yang sederhana namun hangat. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa penghasilan yang ia dapatkan di kampung sangat terbatas. Ia ingin anaknya kelak bisa sekolah tinggi dan memiliki masa depan yang lebih cerah daripada dirinya. Istrinya pun akhirnya memahami niat baik tersebut. Dengan mata yang sedikit berkaca-kaca, istrinya mendukung keputusan itu meskipun hatinya berat. Mereka sama-sama tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang bekerja di negeri orang, tetapi juga tentang pengorbanan, kesabaran, dan harapan yang besar. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Pagi itu suasana rumah terasa berbeda. Udara terasa lebih sunyi dari biasanya. Istrinya menyiapkan sarapan dengan wajah yang berusaha tetap tegar, sementara anak kecil mereka yang belum sepenuhnya mengerti hanya memandang ayahnya dengan mata polos. Sebelum berangkat, pria itu memeluk anaknya erat-erat. Ia mencium kening istrinya sambil berjanji akan bekerja sekuat tenaga dan pulang membawa kehidupan yang lebih baik. Bus yang akan membawanya menuju bandara sudah menunggu di ujung jalan desa. Ketika bus mulai bergerak meninggalkan kampung halaman, ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia melihat istrinya masih berdiri di pinggir jalan sambil menggendong anak mereka. Pemandangan itu tertanam kuat di hatinya. Beberapa hari kemudian, ia tiba di Jepang. Negara yang selama ini hanya ia lihat di televisi kini menjadi tempat ia menjalani kehidupan baru. Segalanya terasa sangat berbeda dari kampung halamannya di Kendal. Kota-kota di Jepang terlihat rapi, bersih, dan penuh dengan aktivitas. Orang-orang berjalan cepat dengan kesibukan masing-masing. Ia merasa kagum sekaligus sedikit canggung menghadapi lingkungan yang begitu asing. Bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, bahkan makanan yang berbeda membuatnya harus belajar beradaptasi dengan cepat. Meski begitu, ia terus mengingat tujuan awalnya datang ke negeri ini, bekerja keras demi keluarganya di rumah. Ia mulai bekerja di sebuah pabrik yang memproduksi berbagai komponen industri. Jam kerjanya cukup panjang, terkadang dimulai sejak pagi buta hingga malam hari. Pekerjaannya tidak mudah, tetapi ia menjalaninya dengan penuh kesabaran. Setiap kali tubuhnya terasa lelah, ia selalu mengingat wajah anak dan istrinya di Kendal. Di kamar kecil tempat ia tinggal bersama beberapa pekerja lain, ia sering membuka foto keluarga yang tersimpan di ponselnya. Foto itu menjadi sumber semangat baginya. Meskipun jarak memisahkan mereka ribuan kilometer, dalam hatinya ia selalu merasa dekat dengan keluarganya. Ia percaya bahwa semua perjuangan ini suatu hari nanti akan membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang ia cintai. Hari-hari di Jepang mulai berjalan dengan pola yang hampir sama setiap waktunya. Pagi hari ia berangkat bekerja, menjalani rutinitas di pabrik, lalu kembali ke tempat tinggalnya dengan tubuh yang lelah. Awalnya ia merasa sangat kesepian. Tidak ada keluarga, tidak ada teman dekat, dan tidak ada suasana kampung yang biasa ia rasakan di Kendal.
Bahasa Jepang yang masih ia pelajari membuatnya tidak terlalu banyak berbicara dengan orang lain. Ia lebih sering diam, bekerja, lalu beristirahat. Namun perlahan-lahan ia mulai terbiasa. Ia belajar beberapa kata baru setiap hari, memahami kebiasaan orang-orang di sekitarnya, dan mencoba menikmati kehidupan barunya meskipun jauh dari rumah. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu menyempatkan diri menelepon keluarganya di kampung. Perbedaan waktu tidak pernah menjadi alasan baginya untuk melewatkan momen itu. Ketika layar ponselnya menampilkan wajah istrinya dan anaknya, rasa lelah yang ia rasakan seolah hilang seketika. Anak kecilnya sering bercerita dengan bahasa sederhana tentang hal-hal kecil yang terjadi di rumah, seperti bermain dengan teman-temannya atau membantu ibunya menyiram tanaman di halaman. Istrinya juga selalu memberikan semangat agar ia tetap kuat menjalani pekerjaan di negeri orang. Percakapan singkat itu menjadi momen yang paling ia tunggu setiap hari. Namun seiring berjalannya waktu, rasa rindu itu justru semakin terasa dalam. Ia sering membayangkan bagaimana suasana rumah di Kendal pada malam hari. Ia membayangkan istrinya menidurkan anak mereka, suara jangkrik di halaman, dan angin malam yang biasa berhembus pelan di desa. Hal-hal sederhana yang dulu terasa biasa kini menjadi sesuatu yang sangat ia rindukan. Di Jepang, semuanya terasa lebih cepat dan sibuk. Orang-orang jarang berbincang lama. Setiap orang tampak memiliki kesibukan masing-masing. Kadang setelah pulang kerja, ia hanya duduk sendirian di kamar kecilnya sambil memandang keluar jendela, memikirkan kehidupan yang sedang ia jalani. Pada suatu malam setelah lembur, ia memutuskan berjalan sebentar sebelum kembali ke tempat tinggalnya. Udara malam di kota itu terasa dingin namun menenangkan. Lampu-lampu jalan menyala terang, dan beberapa restoran kecil masih buka melayani pengunjung. Tanpa rencana khusus, langkah kakinya berhenti di depan sebuah restoran kecil yang tampak hangat dari luar. Dari balik kaca jendela, ia melihat beberapa orang sedang menikmati makanan sambil berbincang santai. Ia merasa tertarik untuk masuk, sekadar mengisi perut dan mungkin mengusir rasa sepi yang sering datang di malam hari. Saat ia masuk restoran itu, suasananya terasa berbeda dari tempat makan yang biasa ia kunjungi. Lampu-lampu hangat menerangi ruangan dengan lembut, dan aroma makanan memenuhi udara. Ia duduk di salah satu meja sambil melihat menu yang sebagian besar masih asing baginya. Di saat itulah, tanpa ia sadari, seseorang sedang memperhatikannya dari seberang ruangan. Seorang wanita Jepang yang duduk sendirian di dekat jendela sesekali menoleh ke arahnya. Penampilannya rapi dan anggun, dengan senyum tipis yang membuat wajahnya terlihat ramah. Pertemuan singkat yang awalnya tampak biasa itu ternyata akan menjadi awal dari sebuah kisah yang jauh lebih rumit daripada yang pernah ia bayangkan. Beberapa saat setelah duduk dan memesan makanan, pria muda dari Kendal itu masih terlihat sedikit canggung. Ia memperhatikan sekeliling restoran sambil menunggu pesanannya datang. Restoran itu tidak terlalu besar, namun terasa hangat dan nyaman. Suara percakapan pelan dari beberapa pengunjung lain bercampur dengan musik lembut yang diputar di latar belakang. Di tengah suasana yang tenang itu, wanita yang tadi memperhatikannya akhirnya berdiri dari tempat duduknya. Dengan langkah pelan dan sikap yang sopan, ia mendekati meja pria tersebut. Wanita itu menyapa dengan bahasa Jepang yang lembut, lalu bertanya apakah kursi di depannya boleh ia tempati. Meskipun sedikit terkejut, pria itu mengangguk dan mempersilakan. Itulah awal percakapan pertama mereka. Percakapan mereka dimulai dengan hal-hal sederhana. Wanita itu bertanya dari mana asalnya, dan pria itu menjelaskan dengan bahasa Jepang yang masih terbata-bata bahwa ia berasal dari Indonesia, tepatnya dari Kendal di Jawa Tengah. Wanita itu tampak tertarik mendengar cerita tersebut. Ia mengatakan bahwa ia pernah mendengar tentang Indonesia sebagai negara yang indah dengan banyak pulau. Mendengar hal itu membuat pria tersebut sedikit lebih percaya diri. Mereka mulai berbicara tentang banyak hal, mulai dari makanan, pekerjaan, hingga kehidupan sehari-hari di Jepang. Meskipun terkadang ia harus mencari kata yang tepat untuk menjelaskan sesuatu, wanita itu tetap mendengarkan dengan sabar dan sesekali tersenyum. Senyum itu membuat suasana menjadi lebih hangat. Malam itu, waktu terasa berjalan lebih cepat dari biasanya. Tanpa terasa mereka telah berbincang cukup lama. Wanita itu memiliki cara berbicara yang tenang dan penuh perhatian, membuat pria tersebut merasa nyaman. Ia sudah lama tidak berbincang santai seperti itu sejak datang ke Jepang. Selama ini hidupnya hanya diisi oleh pekerjaan dan rutinitas yang melelahkan.
Percakapan dengan wanita itu seolah memberi warna baru dalam harinya. Sebelum mereka berpisah, wanita tersebut mengatakan bahwa ia sering datang ke restoran itu setelah bekerja. Ia juga mengatakan bahwa akan menyenangkan jika suatu hari mereka bisa bertemu lagi. Pria itu hanya tersenyum sambil mengangguk, meskipun dalam hatinya ia merasa sedikit senang mendengar hal tersebut. Hari-hari berikutnya kembali berjalan seperti biasa. Ia tetap bekerja di pabrik dengan jadwal yang padat. Namun kini ada sesuatu yang berbeda dalam pikirannya. Sesekali ia teringat percakapannya dengan wanita yang ia temui di restoran itu. Ia bahkan beberapa kali melewati restoran tersebut saat pulang kerja, walaupun tidak selalu masuk ke dalamnya. Hingga pada suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaannya lebih awal dari biasanya, ia memutuskan kembali ke restoran tersebut. Ketika ia membuka pintu dan masuk ke dalam, ia melihat sosok yang sudah tidak asing lagi sedang duduk di meja yang sama seperti sebelumnya. Wanita itu melihatnya dan tersenyum. Senyum itu seolah menyambut kedatangannya. Pertemuan kedua itu terasa lebih akrab. Mereka kembali duduk bersama dan berbincang seperti teman lama yang sudah saling mengenal cukup lama. Wanita itu bercerita sedikit tentang kehidupannya di kota tersebut, tentang pekerjaannya, dan tentang bagaimana ia sering datang ke restoran itu untuk melepas penat setelah hari yang panjang. Pria dari Kendal itu pun mulai menceritakan lebih banyak tentang hidupnya di Indonesia, tentang desa tempat ia dibesarkan, tentang keluarganya, dan tentang alasan ia datang jauh-jauh ke Jepang untuk bekerja. Wanita itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Di tengah percakapan yang hangat itu, pria tersebut mulai merasakan sesuatu yang tidak ia rasakan sebelumnya selama tinggal di Jepang. Ada perasaan nyaman yang perlahan tumbuh, meskipun ia sendiri belum sepenuhnya menyadarinya. Sejak pertemuan kedua itu, restoran kecil di dekat stasiun tersebut perlahan menjadi tempat yang sering mereka datangi. Tidak selalu setiap hari, tetapi cukup sering hingga keduanya mulai merasa terbiasa dengan kehadiran satu sama lain. Kadang mereka bertemu setelah pria itu selesai bekerja di pabrik, kadang juga di akhir pekan ketika suasana kota sedikit lebih santai. Percakapan mereka semakin panjang dan lebih terbuka. Mereka berbicara tentang kehidupan, pengalaman masa lalu, dan mimpi-mimpi yang pernah mereka bayangkan. Bagi pria dari Kendal itu, kehadiran wanita tersebut seperti membawa sedikit kehangatan di tengah kehidupan yang sebelumnya terasa sepi dan penuh rutinitas. Ia mulai menunggu-nunggu waktu ketika mereka bisa kembali bertemu dan berbincang. Wanita itu juga tampak menikmati kebersamaan mereka. Ia sering tersenyum ketika pria tersebut mencoba menceritakan sesuatu dengan bahasa Jepang yang masih belum sempurna. Kadang ia membantu memperbaiki kata-kata yang salah dengan cara yang ramah, tanpa membuat pria itu merasa malu. Dari waktu ke waktu, pria tersebut mulai merasa lebih percaya diri berbicara dengannya. Ia bahkan mulai belajar lebih banyak bahasa Jepang agar percakapan mereka bisa lebih lancar. Hal-hal kecil seperti berjalan bersama setelah makan, atau sekadar duduk sambil menikmati minuman hangat di restoran itu, menjadi momen yang terasa istimewa bagi keduanya. Suatu malam, setelah mereka selesai makan malam bersama, hujan turun cukup deras di luar restoran. Jalanan yang biasanya ramai mulai terlihat lebih sepi. Lampu-lampu kota memantulkan cahaya di genangan air yang terbentuk di sepanjang trotoar. Mereka memutuskan untuk menunggu hujan sedikit reda sebelum pulang. Dalam suasana yang tenang itu, mereka berbincang lebih dalam dari biasanya. Wanita itu bertanya bagaimana rasanya meninggalkan keluarga dan bekerja jauh dari rumah. Pria itu terdiam sejenak sebelum menjawab. Ia menceritakan tentang istrinya di Kendal, tentang anaknya yang masih kecil, dan tentang alasan mengapa ia memilih bekerja di Jepang demi masa depan keluarganya. Wanita itu mendengarkan dengan wajah yang serius, seolah benar-benar memahami cerita tersebut. Namun setelah malam itu, hubungan mereka perlahan berubah menjadi lebih dekat. Mereka tidak hanya bertemu di restoran lagi. Kadang mereka berjalan bersama di taman kota, menikmati udara malam yang sejuk, atau sekadar duduk di bangku taman sambil berbincang. Pria itu mulai merasakan kedekatan emosional yang semakin kuat. Ia merasa dihargai dan didengarkan, sesuatu yang jarang ia rasakan selama hidupnya yang penuh perjuangan. Meski dalam hatinya masih ada rasa bersalah karena ia memiliki keluarga di kampung, ia juga tidak bisa menolak perasaan nyaman yang muncul ketika bersama wanita tersebut. Ia mulai merasakan bahwa kehadiran wanita itu telah menjadi bagian penting dari hari-harinya di Jepang. Pada suatu malam yang dingin,
Setelah berjalan cukup lama di sekitar pusat kota, mereka berhenti di depan sebuah hotel kecil yang berdiri tidak jauh dari jalan utama. Lampu-lampu hotel itu menyala lembut, memberikan suasana yang tenang di tengah keramaian kota. Mereka berdiri beberapa saat tanpa banyak bicara, seolah sama-sama memahami bahwa hubungan mereka telah sampai pada titik yang berbeda dari sebelumnya. Hati pria dari Kendal itu dipenuhi berbagai perasaan yang sulit dijelaskan. Ada kebahagiaan karena menemukan seseorang yang membuatnya merasa tidak sendirian di negeri orang, tetapi ada juga kegelisahan yang perlahan muncul di dalam hatinya. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil mulai membawa hidupnya ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa saat mereka berdiri di depan hotel kecil itu tanpa banyak bicara. Suasana malam terasa tenang, hanya suara kendaraan yang sesekali lewat di jalan utama. Pria muda dari Kendal itu merasakan hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia menyadari bahwa hubungan mereka tidak lagi sekadar pertemanan biasa. Ada perasaan yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang semakin sulit diabaikan. Wanita itu menatapnya dengan ekspresi lembut, seolah mencoba membaca apa yang sedang ia pikirkan. Dalam keheningan singkat itu, mereka sama-sama memahami bahwa kedekatan yang terjalin selama ini telah membawa mereka pada sebuah keputusan yang tidak sederhana. Pria itu sebenarnya sempat ragu. Bayangan wajah istrinya dan anaknya di Kendal tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Namun pada saat yang sama, ia juga merasa sangat dekat dengan wanita yang berdiri di hadapannya. Malam itu menjadi titik perubahan dalam hubungan mereka. Sejak saat itu, mereka tidak hanya bertemu untuk makan malam atau berjalan di taman kota. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama lebih lama. Kadang mereka bertemu setelah pria itu pulang kerja, berbincang tentang hari yang mereka jalani, atau sekadar duduk menikmati suasana malam di kota yang penuh cahaya. Bagi pria tersebut, kehidupan di Jepang yang sebelumnya terasa sunyi kini berubah menjadi lebih berwarna. Ia merasa memiliki seseorang yang bisa menemaninya berbagi cerita. Namun di balik kebahagiaan itu, ada juga rasa bersalah yang perlahan muncul di dalam hatinya. Ia tahu bahwa di kampung halamannya, ada seorang istri yang setia menunggu kepulangannya dan seorang anak yang tumbuh dengan harapan bisa bertemu ayahnya lagi. Waktu terus berjalan. Hubungan mereka menjadi semakin dekat, dan pria itu semakin sering memikirkan wanita tersebut bahkan ketika ia sedang bekerja di pabrik. Kadang saat mesin-mesin pabrik berdengung keras di sekelilingnya, pikirannya melayang pada percakapan mereka di restoran, pada senyum wanita itu, atau pada momen ketika mereka berjalan bersama di bawah lampu-lampu kota. Ia mulai menyadari bahwa perasaan yang tumbuh dalam dirinya bukan sekadar rasa nyaman biasa. Ia merasa sangat terikat secara emosional dengan wanita itu. Namun semakin dalam perasaan itu tumbuh, semakin besar pula kebingungan yang ia rasakan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri apakah semua ini adalah keputusan yang benar. Suatu hari, wanita itu mengajaknya bertemu dengan wajah yang terlihat berbeda dari biasanya. Biasanya ia selalu tampak ceria dan tenang, tetapi kali ini ada kegelisahan yang jelas terlihat di wajahnya. Mereka bertemu di tempat yang sama seperti awal pertemuan mereka, restoran kecil di dekat stasiun. Namun suasana malam itu terasa jauh lebih serius. Setelah beberapa saat berbicara dengan suara pelan, wanita itu akhirnya mengatakan sesuatu yang membuat pria tersebut terdiam lama. Ia mengaku bahwa hidupnya juga tidak sesederhana yang terlihat selama ini. Ada hal besar yang selama ini ia sembunyikan, sesuatu yang ia tidak pernah berani ceritakan sejak awal pertemuan mereka. Pengakuan itu perlahan membuka kenyataan yang tidak pernah dibayangkan oleh pria dari Kendal tersebut. Wanita itu ternyata telah memiliki suami. Lebih mengejutkan lagi, suaminya adalah seorang tentara Jepang yang sering bertugas jauh dari rumah. Mendengar hal itu, dunia pria tersebut seolah berhenti sejenak. Semua kenangan indah yang selama ini mereka jalani tiba-tiba terasa berubah. Ia merasakan campuran perasaan yang sulit dijelaskan, terkejut, bingung, dan juga kecewa. Pada saat yang sama, kesadaran lain muncul dengan sangat kuat di dalam hatinya. Ia juga memiliki keluarga yang menunggu di kampung halaman. Kini ia berdiri di tengah kenyataan yang rumit, di negeri yang jauh dari rumah, menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihan yang telah ia buat sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.